Assalamualaikum sobat, kiamat sudah dekat. Bayangkan, seorang pria tua berpakaian lusuh berjalan perlahan di pasar. Ia tak mencuri, tak mengganggu siapapun, hanya mencari makanan sisa untuk bertahan hidup. Tapi tuduhan datang tanpa ampun. Seseorang teriak, "Maling!" Dan warga langsung main hakim sendiri. Tak sempat menjelaskan, tak sempat membela diri. Ia ditendang, dipukul, diseret ke tengah lapangan. Dalam hitungan menit, tubuhnya jadi pelampiasan kemarahan. Bahkan api ikut menyala. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria itu? Dan apa yang membuat seluruh kampung menangis ketika jasadnya dibuka? Sebelum kisah ini kita mulai, dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menggugah hati dan menguatkan iman. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga Allah angkat derajatmu, berkahi hidupmu, dan jadikan engkau hamba yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Langit sore mulai menggelap ketika suara teriakan mengoyak keheningan kampung sawah. Seorang anak kecil berlari-lari sambil menangis dan menunjuk ke arah gang sempit di ujung pasar. "Itu dia! Dia yang ambil dompet ibu!" serunya. Napasnya tersengal. Warga yang baru pulang dari masjid menoleh, dan beberapa langsung mengikuti arah tangan anak itu menunjuk. Dari balik gang, tampak seorang pria tua berbaju lusuh dan compang-camping, berjalan tertatih sambil memegangi perutnya yang keroncongan. Rambutnya lepek, janggutnya acak-acakan, dan matanya sayu. Ia tak sadar dirinya tengah menjadi pusat perhatian. "Awas maling!" teriak seorang pemuda dari belakang. Tak butuh waktu lama, masa sudah mengerubunginya. Pria tua itu tak sempat berkata banyak. Satu tamparan mendarat di pipinya. Lalu satu tendangan. "Kamu ambil dompet, ya?" "Ngaku," bentak seorang pria dengan peci miring. Pria tua itu menggeleng panik. Tidak, saya hanya minta makan." Tapi tak ada yang mendengarkan. Teriakan makin kencang. Emosi warga makin membara. "Sudah banyak maling di kampung ini. Harus dikasih pelajaran." Suara itu menjadi pemantik. Kayu, rotan, bahkan sabuk melayang bergantian ke tubuh ringkih si pria tua. Di balik kerumunan, seorang wanita tua dengan keranjang belanja berusaha mendekat. "Tunggu, itu Pak Anwar," teriaknya. Namun, suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk massa. Tak ada pengadilan. Tak ada kesempatan menjelaskan. Di tengah lapangan kecil, pria tua itu diikat di tiang bambu bekas bendera Agustusan. Bajunya disobek, tubuhnya luka-luka. Darah mengalir dari pelipis dan sudut bibirnya. "Ini pelajaran buat maling-maling lain," teriak seorang ketua RT yang biasanya dikenal lembut. Namun kali ini wajahnya penuh amarah. Rotan demi rotan mendarat di punggung kurus itu. Jeritan tak terdengar karena mulut pria tua sudah disumpal dengan kain. Lalu ada yang menyiramkan minyak tanah. Seorang anak muda, sambil merokok, dengan ringan melempar puntung ke arah kaki pria tua itu. Api menyala. Warga bersorak. "Allahu Akbar!" teriak mereka, seolah sedang menegakkan keadilan. Tapi nyala api itu bukan kemenangan, melainkan awal dari sebuah tragedi yang tak mereka pahami. Dalam waktu 5 menit, tubuh itu tak bergerak. Bau hangus menyebar. Dan perlahan, satu persatu warga mulai terdiam. Rasa puas yang tadi membara, kini berganti dingin dan mencekam. Setelah api padam, beberapa orang mendekat. Dari saku pria tua, seorang pemuda menemukan selembar kertas yang sudah usang, penuh lipatan. Ia membukanya, lalu memanggil warga lain. Kertas itu adalah surat izin rawat inap, lengkap dengan nama Anwar bin Sahlan. Di bawahnya, tertulis nama rumah sakit jiwa. Dia bukan maling, dia pasien gangguan jiwa. Rumahnya di sebelah pondok yatim. Lirih seorang warga yang baru sadar siapa pria itu. Beberapa orang mulai menangis. Seorang ibu mengutuk dirinya sendiri.
memukul dada, menyesali ikut berteriak tadi. Yang lain hanya bisa duduk diam, memandangi jasad hangus yang tergeletak di tanah. Malam telah larut. Langit menggantung awan kelabu seolah ikut berduka atas kejadian di kampung sawah. Angin bertiup lembut. Namun hawa di desa itu terasa berat. Tak ada suara tawa. Tak ada obrolan di warung kopi. Semua rumah tertutup rapat. Dan hanya cahaya lilin di musola kecil yang tetap menyala. Di dalam musola, jenazah Anwar terbaring dalam kafan putih. Tubuhnya sudah disucikan semampunya oleh dua warga yang nekat mengambil tanggung jawab, Pak Ustadz Mahfud dan Bu Darmi. Bau hangus masih terasa samar, menyusup ke dalam hidung dan menyesakkan dada. Tak ada keluarga yang menjemput. Tak ada sanak saudara. Hanya dua orang itu yang menganggap Anwar masih manusia. Aku ingat, dulu beliau selalu bagi-bagi roti sisa pasar ke anak yatim. Ucap Bu Darmi, pelan, menahan tangis. Orangnya memang sudah lama kelihatan linglung, tapi tak pernah menyakiti siapapun. Pak Ustadz mengangguk, wajahnya muram. Ini bukan hanya soal dosa pribadi. Ini kemunafikan kolektif. Kita semua membunuh dia. Di luar musola, beberapa pemuda yang siangnya ikut menghajar kini duduk membungkuk di pelataran. Tak sanggup masuk. Hati mereka digelayuti rasa bersalah yang berat. Warga lainnya tak berani menatap jasad Anwar, apalagi menyentuhnya. Tak seorang pun dari kerumunan siang tadi yang bersedia membantu pengurusan pemakaman malam itu. Saat jenazah akan dibawa ke pemakaman, angin kencang tiba-tiba bertiup keras. Langit menggelap seketika, meski tidak hujan. Petir menyambar pohon beringin di dekat jalan kuburan, menyulut kebakaran kecil. Api cepat padam, namun cukup membuat semua orang yang ikut menggigil. Ini bukan kebetulan, gumam Pak Ustadz. Ada yang tidak beres. Alam tahu siapa yang zalim. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, satu keanehan terjadi. Tanah yang tadi gembur tiba-tiba menjadi keras, seperti batu. Cangkul-cangkul yang digunakan warga hanya mampu menggores sedikit. Mereka mencoba bergantian, tapi tetap saja tidak berhasil menggali lebih dalam. Pak Ustadz, apakah ini pertanda bahwa kita menolak orang saleh? Tanya salah satu pemuda, gemetar. Pak Ustadz tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah keras itu dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, mereka menutup jenazah seadanya, dengan batu dan tanah sisa yang bisa dikumpulkan. Tidak sempurna. Tapi itu saja yang bisa mereka lakukan. Malam itu, beberapa warga mengalami mimpi buruk. Seorang ibu bermimpi melihat Anwar berjalan di depan rumahnya. Tubuhnya hangus, namun matanya bersinar terang. "Mengapa kalian tak mendengar?" ucapnya dalam mimpi. Seorang anak muda yang ikut menyiramkan minyak ke tubuh Anwar ditemukan keesokan paginya menggigil ketakutan. Mulutnya mengulang-ulang kalimat. "Saya salah, dia bukan maling, saya salah." Tanpa henti, anak kecil yang pertama kali menuduh juga mulai demam tinggi. Ibunya menangis, tak henti meminta maaf dan menyebut nama Anwar dalam doanya. 3 hari setelah pemakaman, kampung berubah drastis. Orang-orang menjadi lebih tenang, lebih hati-hati dalam berbicara. Para pemuda berhenti nongkrong tanpa tujuan. Warung kopi diisi dengan zikir, bukan gosip. Masjid penuh setiap waktu sholat. Pak Ustadz pun mengadakan pengajian khusus bertajuk, "Jangan hakimi sebelum mengetahui." Ia berkata, dosa menganiaya orang tak bersalah akan dibalas dengan azab dunia sebelum akhirat. Dan itu sudah kita lihat bersama. Warga mulai rutin kirim doa untuk Anwar. Makamnya kini jadi tempat banyak orang berziarah, bukan karena keramat, tapi karena rasa bersalah dan hormat. Mereka sadar, kadang, orang yang tampak paling hina di mata manusia, justru paling mulia di sisi Tuhan. Hari ke-7 setelah kematian Pak Anwar, kampung sawah seperti bukan kampung yang sama. Tempat yang dulu penuh canda kasar, umpatan di warung kopi, dan gosip di teras rumah kini dipenuhi suasana muram dan kehati-hatian.
Wajah-wajah warga terlihat menunduk ketika berselisih jalan. Tak ada lagi tatapan tinggi hati. Yang tersisa hanya rasa malu dan bersalah. Pak Lurah, yang selama ini dikenal tegas namun cenderung diam dalam kasus kekerasan warga, akhirnya angkat bicara. Ia mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Saya sebagai pimpinan kampung ini bertanggung jawab atas kematian almarhum Anwar bin Sahlan. Suaranya bergetar, matanya berkaca. Saya tidak mencegah. Saya tidak menyelamatkan. Dan saya tidak patut menyandang jabatan ini jika saya biarkan hal itu berulang. Seketika balai desa sunyi. Beberapa warga mulai menangis. Di antaranya Bu Darmi, yang sejak hari pertama berjuang menenangkan warga. Tangisnya adalah tangis kelegaan. Penyesalan kini menjadi kekuatan. Sejak itu, gerakan pengakuan dosa menyebar. Satu persatu warga maju ke depan balai desa. Mereka berdiri dan mengaku kesalahan masing-masing. Aku yang pertama menamparnya. Ujar Pak Darto, tukang ojek yang dikenal galak. Aku marah karena dompet anakku hilang minggu lalu. Tapi aku tidak pernah tahu siapa pencurinya. Aku hanya buta oleh amarah. Aku ikut menyiramkan minyak, karena aku ingin terlihat berani. Kata Randy, pemuda tanggung yang dulu suka menantang aparat. Tak ada ejekan, tak ada cemooh. Yang ada hanya pelukan, air mata, dan doa. Kampung Sawah sedang menyembuhkan dirinya. Beberapa hari kemudian, di pelataran masjid, terlihat anak-anak yatim tengah makan bersama. Nasi bungkus, lauk sederhana, dan buah-buahan. Tapi bukan itu yang membuat haru. Yang menyajikan makanan adalah para pemuda yang dulu ikut mengeksekusi Pak Anwar. Mereka kini mendirikan dapur amal mingguan, dinamai Dapur Anwar. Setiap Jumat, mereka membagikan makanan ke kaum duafa, anak jalanan, dan para gelandangan. Kita tak akan pernah bisa menebus nyawa, tapi kita bisa menebus hati, kata Randy, yang kini mengganti tongkrongannya dengan kerja sosial. Bu Darmi pun mendirikan taman baca kecil dengan nama Sahlan S. Corner, dari nama ayah Pak Anwar. Disinilah anak-anak diajarkan tentang empati, adab, dan pentingnya bertanya sebelum menuduh. Pada malam ke-14, Ustadz Mahfud bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Pak Anwar mengenakan baju putih bersih, tersenyum di sebuah taman. Di belakangnya, air mengalir jernih dan burung-burung berterbangan. Terima kasih, ucap Anwar dalam mimpi itu. Karena kalian akhirnya melihat dengan hati, bukan hanya mata. Saya sudah damai. Doakan saja agar kampung ini tetap hidup dengan nurani. Keesokan harinya, Pak Ustadz menceritakan mimpi itu kepada warga. Tangis kembali pecah. Tidak sebagai penyesalan lagi, melainkan rasa syukur. Mereka percaya, Allah telah menerima taubat mereka dan memberi kesempatan memperbaiki diri. Apa yang semula terlihat sebagai azab, perlahan menjadi cahaya perubahan. Kejadian tragis itu menjadi pembuka mata. Kampung Sawah tak lagi seperti dulu, dan memang tak ingin seperti dulu lagi. Kini, jika ada orang asing datang, mereka tidak lagi dicurigai, tapi disambut. Jika ada anak kecil menuduh, orang tua tak serta-merta percaya. Jika ada gelandangan kelaparan, mereka diajak makan, bukan diusir. Dan setiap kali mereka melintasi pusara sederhana Anwar bin Sahlan, mereka berhenti sejenak, menunduk, dan mengirimkan Al-Fatihah. Sebagai bentuk permohonan maaf, dan pengingat bahwa dalam tubuh paling lusuh bisa bersemayam jiwa paling suci. 2 bulan telah berlalu sejak insiden tragis itu. Kampung Sawah kini dikenal sebagai kampung yang bertobat. Kisah tentang kematian Pak Anwar menyebar ke desa-desa sekitar, bahkan masuk ke media sosial. Banyak yang datang hanya untuk menziarahi makam Anwar dan menyaksikan perubahan nyata di kampung yang dulu dikenal keras. Namun, suatu siang yang tenang, sebuah mobil hitam berplat luar kota berhenti di depan warung Bu Darmi. Dari dalam, turun seorang pria parubaya dengan sorban hijau dan jubah bersih, diikuti seorang perempuan muda berhijab.
Wajah mereka tenang, tapi matanya menunjukkan pencarian. "Maaf, Bu," sapa pria itu dengan sopan. "Kami mencari seseorang bernama Anwar bin Sahlan. Kami dengar beliau dimakamkan di kampung ini." Bu Darmi tertegun. "Beliau sudah wafat, Pak. Apa Bapak keluarganya?" Pria itu mengangguk. Pelan. "Saya adiknya. Nama saya Umar." Malam itu, balai desa kembali ramai. Warga berkumpul setelah sholat Isya untuk mendengar penuturan Umar, adik almarhum Anwar. Dengan suara tenang namun berat, Umar mulai membuka cerita. "Abang saya, Anwar, adalah guru agama. Dulu beliau mengajar di pesantren di perbatasan Jawa Barat. Tapi satu hari, pesantren diserang kelompok radikal yang menyamar sebagai santri. Anwar dipukuli karena menolak ajaran mereka yang menyimpang." Umar berhenti sebentar, menarik napas. Sejak kejadian itu, beliau tidak lagi bisa berbicara lancar. Trauma berat membuatnya hidup terasing. "Kami kehilangan kontak, hingga akhirnya kami dengar kabar beliau hidup di jalanan, lalu kami mendapat kabar kematiannya di kampung ini." Suasana hening. Banyak yang tak kuasa menahan air mata. Betapa ironis, orang yang dulunya guru, kini dikubur tanpa penghormatan sewajarnya. "Abang saya bukan orang suci," lanjut Umar. "Tapi dia bukan maling. Dan andai pun dia mencuri, itu tak seharusnya dibalas dengan api." Setelah malam itu, Umar dan keponakannya tinggal beberapa hari di kampung sawah. Mereka ikut sholat berjamaah, ikut berbagi di dapur Anwar, dan ikut mengaji bersama anak-anak di taman baca. Dalam setiap kegiatan itu, mereka selalu mendengar kisah bagaimana Anwar mengubah kampung ini, bukan saat hidupnya, tapi melalui kematiannya. "Beliau guru dalam diam," kata Pak Ustadz. "Dia tak pernah berdakwah dengan ceramah. Tapi kepergiannya menyadarkan kami akan dosa yang kami pelihara." Umar hanya bisa menatap makam sederhana abangnya, tersenyum pahit. Mungkin itu memang cara Allah mengangkat derajatnya. Suatu malam, saat warga berkumpul dalam zikir bersama di sekitar makam Anwar, angin bertiup lembut. Bunga-bunga Kamboja di sekitar pusara mekar bersamaan. Aroma harum menyeruak, berbeda dari biasanya. "Ini karamah," bisik seorang jamaah. "Tanda bahwa Allah ridha." Sejak malam itu, setiap malam Jumat, warga mengadakan tahlil di makam Anwar. Tidak sebagai bentuk pengultusan, tetapi sebagai bentuk penghormatan dan pembelajaran. Setiap tahlil menjadi ruang muhasabah, mengingatkan bahwa keadilan bukan milik emosi, tapi milik hikmah. Melihat perubahan besar di kampung sawah, Umar pun membuat keputusan. "Saya akan mendirikan Yayasan Anwar bin Sahlan di kampung ini, agar nama beliau terus hidup, dan tidak dikenal sebagai korban semata, tapi sebagai pelita perubahan." Warga menyambut dengan tangan terbuka. Lahan kosong di pinggir masjid disumbangkan untuk membangun rumah singgah dan pusat pelatihan adab. Anak-anak jalanan, pemuda putus sekolah, bahkan mantan narapidana, kini punya tempat kembali ke jalan kebaikan. Setahun telah berlalu sejak kematian Pak Anwar. Yayasan Anwar bin Sahlan kini berdiri megah di tepi kampung. Bangunannya sederhana, namun penuh semangat. Di dalamnya, anak-anak yatim belajar membaca Quran, pemuda-pemudi diajarkan keterampilan, dan mantan narapidana dilatih agar bisa kembali ke masyarakat dengan martabat. Yayasan itu mengubah wajah kampung sawah. Tidak hanya secara fisik, tapi juga mentalitas warganya. Mereka kini dikenal sebagai kampung pengampun. Wartawan, relawan, bahkan pejabat mulai berdatangan. Laporan televisi menyiarkan cerita inspiratif mereka ke seluruh Indonesia. Namun, seperti halnya cahaya menarik perhatian, begitu pula bayang-bayang datang menyusul. Suatu malam, video pendek beredar di media sosial. Seorang pemuda merekam dari luar pagar yayasan sambil menyampaikan tuduhan. Yayasan ini hanya kedok, uang sumbangan dari pusat tidak sampai ke penerima.
yang di dalam cuma akting. Video itu viral dalam semalam. Hashtag yayasan palsu masuk trending. Wartawan datang tak diundang. Wajah Umar terpampang di layar kaca, dituding sebagai penipu berkedok agama. Warga kampung sawah panik. Beberapa yang dulu trauma dengan kerumunan, kini kembali dicekam ketakutan. Mereka berkumpul di masjid untuk musyawarah. Kita sudah berubah, kata Pak Lurah dengan tegas. Jangan kembali ke masa lalu. Kita hadapi ini dengan kepala dingin dan hati lapang. Umar hanya diam. Di dalam dirinya, luka lama kembali terbuka. Dulu abangnya dituduh tanpa bukti. Kini, ia mengalami hal serupa. Tapi ia memilih diam, tenang seperti almarhum Anwar. Yayasan membuka semua pembukuan. Relawan menunjukkan transparansi dana, daftar penerima manfaat, laporan tahunan. Pihak berwajib ikut turun tangan. Setelah audit resmi, tuduhan dinyatakan tidak berdasar. Video itu dibuat oleh seorang pemuda yang iri karena tidak diterima menjadi pengurus yayasan. Kampung Sawah tidak marah. Mereka justru mengajak pemuda itu untuk berbicara langsung dalam forum terbuka. Di hadapan seluruh warga, pemuda itu menangis dan meminta maaf. Saya pikir kalian hanya berpura-pura. Saya salah. Saya cuma ingin dianggap penting. Dan seperti yang telah menjadi kebiasaan baru Kampung Sawah, mereka memaafkan. Setelah insiden itu, warga menyadari bahwa perubahan bukan hanya soal membangun kebaikan, tapi juga menjaga keteguhan saat dicoba. Kampung Sawah telah melewati 2 ujian besar, amarah dan fitnah. Keduanya bisa menghancurkan, tapi juga bisa menguatkan, tergantung bagaimana dihadapi. Pak Ustadz menyampaikan khutbah Jumat bertema, ujian adalah tanda cinta Allah. Ia berkata, dulu kita diuji dengan emosi, kita kalah, tapi Allah beri kita kesempatan kedua. Dan saat kita diuji dengan fitnah, kita memilih sabar. Itu bukti bahwa taubat kita diterima. Tak lama kemudian, model yayasan ini ditiru di banyak tempat. Nama, Yayasan Anwar bin Sahlan, menjadi simbol pendidikan moral dan sosial. Bahkan ada sekolah berbasis adab yang lahir dari inspirasinya. Warga kampung kini menjadi pembicara dalam forum-forum penguatan karakter. Randy, pemuda yang dulu menyiramkan minyak ke tubuh Anwar, kini menjadi pelatih pengendalian emosi di pesantren remaja. Bu Darmi, yang dulu hanya ibu rumah tangga, kini menjadi penggagas program Ibu Berdakwah. Ia mengajarkan bagaimana kata-kata bisa lebih tajam dari senjata, dan karenanya harus dijaga dengan ilmu dan iman. Waktu terus bergulir. 2 tahun telah berlalu sejak insiden yang mengubah segalanya. Kampung Sawah kini bukan hanya dikenal di seantero kabupaten, tapi menjadi rujukan nasional dalam transformasi moral masyarakat. Mereka yang pernah menyaksikan keganasan massa, kini menyaksikan lembutnya pemaafan, konsistensi, dan kerja sosial. Namun meskipun banyak yang berubah, satu hal tetap sama. Pusara sederhana Pak Anwar bin Sahlan masih berdiri di bawah pohon Kamboja, dengan batu nisan kecil bertuliskan, yang dituduh, tapi tidak membalas. Yang dibakar, tapi menghangatkan hati yang beku. Suatu hari, saat membersihkan sudut kamar musola yang lama, Bu Darmi menemukan sebuah kaleng kecil berkarat. Di dalamnya terdapat sepucuk surat dengan tulisan tangan yang rapih namun gemetar. Surat itu ditujukan kepada siapapun yang menemukan. Isi suratnya menyentuh hati siapapun yang membacanya. Jika kalian membaca ini, mungkin aku telah tiada. Aku hanya ingin mengatakan, aku memaafkan semuanya. Aku tidak ingin dikenang sebagai korban, tapi sebagai pengingat bahwa manusia kadang lupa bahwa mulut bisa membunuh, mata bisa menipu, dan tangan bisa berbuat zalim, tanpa disadari. Jika kalian berubah karena kematianku, itu cukup. Aku telah bahagia. Surat itu diduga ditulis oleh Pak Anwar saat tinggal di musola tua, tempat ia kerap berlindung di malam hari. Berita tentang surat ini kembali menyebar luas,
dan menguatkan keyakinan warga bahwa mereka tidak sekadar menebus dosa, tapi melanjutkan warisan. Anak-anak yatim yang dulu hanya menerima bantuan, kini mulai tumbuh menjadi pemuda yang kuat iman dan akhlaknya. Mereka menyebut diri santri jalanan Anwar. Mereka mengajarkan literasi, menyebarkan dakwah di lorong-lorong kota, dan menjadi simbol bahwa dari luka lahir cahaya. Randy, mantan pelaku kekerasan, kini menjadi kepala pembina yayasan. Ia berkata dalam sebuah forum nasional, "Saya adalah bukti bahwa manusia bisa berubah, dan korban bisa jadi guru tanpa berkata sepatah kata pun." Kini, Kampung Sawah menjadi desa percontohan. Tak hanya karena bangunan atau program, tapi karena jiwa kolektifnya telah disucikan oleh rasa bersalah yang dibimbing ke arah yang benar. Mereka belajar bahwa kemuliaan bukan hanya soal amal, tapi juga tentang pengakuan dosa dan keberanian untuk memperbaikinya. Setiap tanggal kematian Anwar, warga menggelar malam renungan. Tidak ada kembang api, tidak ada pesta, hanya zikir, doa, dan kisah tentang pria lusuh yang mengajarkan mereka apa itu kemanusiaan. Kematian Anwar bukan akhir. Itu adalah awal dari hidup yang lebih bernurani bagi ratusan warga. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana nasib Anwar di sisi Tuhan, tapi satu hal pasti, dialah jembatan bagi sebuah kampung untuk menemukan kembali hatinya yang telah lama hilang. Dan jika suatu hari kamu datang ke Kampung Sawah, kamu akan disambut dengan senyum tulus, sapaan lembut, dan pelukan kehangatan. Bukan karena mereka ingin dipuji, tapi karena mereka pernah menjadi kejam, dan mereka tahu bagaimana rasanya tak didengar, tak dibela, lalu dibakar, hidup-hidup. Dan semua itu berubah, karena satu pria lusuh yang tak sempat membela diri, tapi menyelamatkan seluruh kampung setelah kepergiannya.